Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Melihat pada keadaan saat ini tentang kasus kekerasan seksual sangatlah tinggi di lingkungan kita, saya, Agung Nugroho, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang apa itu tentang kekerasan seksual. Lanjut terhadap definisi tentang kekerasan seksual. Ini adalah definisi kekerasan seksual menurut Permendikbud pada pasal 1 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 menjelaskan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Sehingga kita dapat telah secara sederhana, kekerasan seksual sendiri adalah suatu tindakan kekerasan yang dapat terjadi pada siapapun, tidak memandang gender, tidak memandang kasta, dan tidak memandang siapapun orang itu, yang dapat merugikan terutama pada kesehatan mental dan juga kesehatan fisik yang bersentuhan terhadap seksualitas. Nah, pada 10 ayat 1 Permendikbud nomor 46 tahun 2023 menjelaskan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf D merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Nah, tahukah Anda indikator yang menjadi pemandangan atau suatu tindakan sebagai kekerasan atau bukan adalah paksaan atau pemaksaan kehendak? Riset dan berita yang telah menjelaskan tentang peningkatan atau pertumbuhan tentang kasus kekerasan seksual malah dijelaskan pada saat ini 88% dari total kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan pada tahun 2015 hingga tahun 2021 merupakan kasus kekerasan seksual. Dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan pada rentang waktu 2015 hingga 2021, Peraih peraih berita yang paling tinggi yaitu pada perguruan tinggi sebesar 35%, pendidikan berbasis agama sebesar 19%, tingkat SMA SMK 15%, SMP 6%, dan TK SD atau SLB sebesar 9%. Dapat dilihat pada saat ini ternyata tingkat kekerasan seksual terjadi paling banyak di dunia pendidikan dalam rentang persentase yang telah dipaparkan pada presentasi kali ini. Dan juga survei dan data, 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, dan 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahui kepada pihak kampus. Ataupun dapat kita lihat pada kesempatan kali ini, banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat sekitar, banyaknya juga kekerasan seksual yang tadi tidak dilaporkan terhadap pelaku atau terhadap korban kepada pihak berwajib untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, sehingga kekerasan seksual dapat disinyalir lebih merajalela karena pelaku merasa dirinya lebih memiliki kuasa. Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat dijabarkan. Yang pertama yaitu menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Seperti pada gambar di kiri, paling kiri, di sini ada seorang gambar pria yang lagi menari dan juga banyaknya pria atau seseorang atau masyarakat yang komen, "Cowok kok sukanya nari? Cewek kok rambutnya pendek?" Nah, hal-hal seperti inilah yang juga dapat membuat ketidaknyamanan terhadap korban yang ingin mengekspresikan suatu perasaan atau mengekspresikan suatu tindakan yang dicegah atau sering kali ditentang oleh masyarakat sekitar dengan gunjangan atau cibiran. Lalu yang kedua adalah memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan. Nah,
Seperti yang kita ketahui pada berita-berita saat ini terhadap kegiatan seksual yang sangat berbahaya seperti ini, contoh pada jalanan, seseorang yang membuka celananya atau pakaiannya, itu juga sudah dapat diranakan tindakan kekerasan seksual karena dapat melakukan tindakan seperti itu yang merugikan atau ketidaknyamanan terhadap masyarakat sekitar. Nah, ini yang sering dilakukan oleh masyarakat. Menyampaikan rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, atau yang bisa kita sebut catcalling. Dengan kita melihat seringnya itu adalah seorang pria yang memanggil seorang wanita dengan siulan atau panggilan cewek, seperti itu. Ketidaknyamanan pada korban itu dapat diranakan terhadap kekerasan seksual juga. Menatap korban dengan nuansa seksual. Nah, kita sebagai kaum Adam ataupun kaum Hawa terhadap melihat seseorang atau kegiatan apapun, kita harus tetap bisa menjaga pandangan agar orang yang kita pandang atau tidak sengaja kita pandang lebih nyaman. Dikarenakan pandangan kita juga dapat melakukan kegiatan atau pandangan atau skeptis terhadap masyarakat sekitar yang mengundang kayak ada apa yang kita lakukan, sehingga itu juga dapat diranahkan tentang bentuk kekerasan seksual. Yang kedua, mengirimkan pesan atau konten bernuansa seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Nah, ini sudah jelas, yaitu ketidaknyamanan terhadap korban yang diberikan video ataupun foto yang bernuansa seksual sehingga merasakan tidak kenyamanan. Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan, di mana privasi seseorang itu harus kita jaga, di mana foto, video, ataupun hal yang berkaitan tentang pribadi dianjurkan tidak boleh atau jangan untuk disebarluaskan, karena itu dapat mengundang ketidaknyamanan terhadap seseorang yang ada di video tersebut. Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Seperti yang tadi, yaitu penyebaran foto video dan juga audio. Itu juga memberikan ketidaknyamanan terhadap korban atau seseorang yang kita sebarkan. Terus yang selanjutnya, menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Selanjutnya, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi. Selanjutnya, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui. Selanjutnya, memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Yang terakhir yaitu menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan. Itu juga dapat diranakan kekerasan seksual. Lalu bagaimana cara kita untuk menanggulangi? Di sini ada beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Yang pertama itu kepentingan terbaik bagi korban. Jadi kita harus mencegah atau melindungi para korban dengan intens, dikarenakan para korban merasakan lemah dan harus seseorang atau pihak berwajib yang memberikan rasa nyaman terhadap korban. Dalam aspek pencegahan, kepentingan terbaik bagi korban merupakan langkah pencegahan berorientasi pada korban yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua aktivika akademika, terutama bagi korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya. Seperti yang kita bisa baca untuk poin-poinnya, mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman, sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual secara rutin, memasang tanda peringatan area bebas dari kekerasan seksual, dan juga memasang tanda lokasi dan kontak layanan aduan satuan tugas PPKS untuk melakukan kegiatan seksual dengan aman, sehingga suatu bentuk badan yang dapat menganulir atau dapat mengenyam atau sebagai memomong terhadap masyarakat yang mendapatkan kekerasan seksual itu sangat diperlukan terhadap korban-korban, sehingga mereka berani untuk speak up terhadap kasusnya. Keadilan dan kesetaraan. Pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan, tidak hanya pada perguruan tinggi, baik juga pada masyarakat sekitar.
Nah, dalam perguruan tinggi, mata kuliah atau program pengenalan lingkungan perguruan tinggi bagi mahasiswa baru, pendidikan baru, tenaga kependidikan baru, dan warga kampus baru itu harus kita berikan. Pada masyarakat, kita juga dapat memberikan terhadap masyarakat sekitar, pembelajaran terhadap pendidikan tingkat dasar, ataupun pada masyarakat-masyarakat yang masih awam terhadap apa itu kekerasan seksual. Peningkatan kapasitas pendidik untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi, jaminan penanganan yang penuh empati dan peka terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi. Akuntabilitas. Perguruan tinggi melaksanakan pencegahan kekerasan seksual secara akuntabel, yaitu dalam bentuk penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses penanganan yang akan diambil satuan tugas PPKS kepada korban, penyampaian laporan terhadap kegiatan pencegahan kekerasan seksual dan data status penanganan kekerasan seksual secara rutin terhadap pemerintahan, dan penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemimpin perguruan tinggi setiap akhir semester. Nah, ini karena tadi adalah kasus kekerasan seksual dipoinkan sangat tinggi pada dunia pendidikan, sehingga poin-poin yang dapat kita berikan secara nyata atau secara tegas itu berada pada dunia sivitas pendidikan tinggi. Sehingga poin-poin yang saya jelaskan tadi ini adalah tindakan bagaimana kita dapat mengayomi dan juga mencegah bagaimana tindakan kekerasan seksual dapat terjadi. Berikut ada presentasi yang dapat saya jelaskan. Kemungkinan ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.